Sebenarnya apa saja sih yang membuat kita kadang-kadang berpikirnya itu pendek dan sangat emosional, bahkan mengambil keputusan itu cenderung menghalalkan segala cara. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita lanjutkan di Amsal pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan 30. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita sedang dalam keadaan kepepet ya, misalnya terdesak ataupun akhirnya kita tidak punya pilihan-pilihan yang banyak gitu, maka biasanya kita akan melakukan banyak hal, segala hal, bahkan tanda petik kita akan menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan solusi dari masalah kita. Dan Amsal kali ini juga mengingatkan kita kembali gitu ya, bagaimana keadaan-keadaan terdesak itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Sebenarnya apa saja sih yang membuat kita kadang-kadang berpikirnya itu pendek dan sangat emosional, bahkan mengambil keputusan itu cenderung menghalalkan segala cara. Yang pertama itu adalah rasa lapar di ayat yang ke-26. Bagaimana rasa lapar itu kadang-kadang membuat kita menjadi ini ya, tidak berpikir panjang ya, yang penting kita makan, ya bagaimana caranya lah gitu. Itu rasa lapar kadang-kadang membuat orang akan melakukan banyak hal yang negatif. Ada juga di ayat yang ke-27, orang yang tidak berguna. Jadi ketika dia merasa dirinya inferior, bisa jadi dia tidak melakukan apa-apa, tetapi di satu sisi yang lain, dia akan melakukan segala sesuatunya supaya dia menjadi berguna, bahkan melakukan hal-hal yang negatif dan jahat. Di ayat yang ke-28 adalah orang yang curang, artinya dia selalu melakukan kecurangan-kecurangan untuk mencapai keberhasilan. Artinya sebenarnya dia tidak berhasil. Dia bukan menjadi orang sukses, tetapi bagaimana caranya dia menjadi sukses, ya dia lakukan banyak sekali kecurangan. Ada juga orang yang menggunakan kekerasan. Nah, ini di ayat yang ke-29 ya. Jadi bagaimana orang yang melakukan kekerasan itu adalah pasti dia sedang dalam keadaan terdesak, dia menginginkan sesuatu begitu ya, dengan cara kekerasan. Dan akhirnya Amsal menutup dengan satu kalimat yang luar biasa di ayat yang ke-30, siapa memejamkan matanya. Jadi hanya memejamkan matanya, membayangkan untuk suatu rencana jahat saja, itu sudah melakukan satu kejahatan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat di sini bagaimana Amsal mengingatkan kepada kita kompromi-kompromi yang kita lakukan mungkin pada saat ini dengan berbagai macam situasi, dan kita mengatakan karena situasi saya sedang begini, ini sah untuk dilakukan, walaupun itu hanya sekedar memejamkan mata, membayangkan untuk melakukan kejahatan begitu ya. Bagi Amsal itu sudah dosa. Rekan-rekan sekalian, apa yang Amsal ingin sampaikan, firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Walaupun keadaan-keadaan kita sangat terdesak, justru disitulah kesempatan kita berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, minta bantuan, minta pertolongan, bahkan meminta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki solusi-solusi dalam permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Kesetiaan kita tuh diuji ketika kita menanti jawaban Tuhan dengan tidak melakukan dosa. Disitulah pergumulan yang sejatinya, rekan-rekan sekalian. Bahwa kita percaya Tuhan itu pasti akan memberikan solusinya tepat pada waktunya. Dan kita tetap setia menantikan pengharapan itu di dalam Tuhan sambil melakukan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.